Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ini ibu-ibu semua ya. Bapak-bapaknya di belakang ada, sembunyi-sembunyi. Gak apa-apa, sudah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang menjelang sore hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Jihad. Mudah-mudahan pertemuan ini akan mendatangkan banyak kebaikan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah di antara rumah-rumah Allah, masjid. Apa kegiatan mereka? Yang jelas nggak boleh kampanye, Bu. Mahkamah Konstitusi tetap menolak gugatan tentang larangan kampanye di rumah ibadah. Di tempat pendidikan boleh, asalkan diizinkan dan pesertanya juga ikut pemilu. Di lembaga-lembaga yang lain pemerintahan boleh, asalkan diizinkan, tapi di masjid atau di tempat ibadah nggak boleh. Tentu kegiatan yang di masjid itu yang dilaksanakan oleh kaum itu adalah yatluna kitaballah. Mereka biasa membaca kitabullah, Al-Quran. Tadi diwakili oleh qari'ah kita, ya. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran itu di antara sesama mereka, ya. Kajian seperti ini. Mereka yang berkumpul dan berkegiatan di masjid seperti itu tidak lain kecuali nazalat alaihimus sakinah, akan turun ke dalam hati mereka as-sakinah, ketenangan, ketentraman, kedamaian. Di saat-saat sekarang banyak yang resah ini. Kalau mendukung, yang didukung menang, alhamdulillah. Kalau enggak, terancam, gitu ya. Banyak yang khawatir, gitu ya. Tapi kalau rajin ke masjid seperti ibu-ibu ngaji, saya yakin nazalat alaihimus sakinah, turun dalam jiwa kita ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya hujan. Hujan itu rahmat Allah, ya. Wa hafathumul malaikah, mereka juga dikelilingi oleh para malaikat. Ini banyak malaikat di sekitar kita yang mendoakan kebaikan. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut mereka, memuji mereka di hadapan makhluk-makhluknya yang lain. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan tersebut akan kita raih, akan kita dapatkan dengan hadirnya kita di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap dapat menjadi pengikutnya yang setia, pelanjut risalah dakwahnya yang mulia, dan semoga kelak kita juga akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin.
Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, membicarakan masalah kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu temanya ya, kepemimpinan Rasulullah. Ya. Kenapa? Oh, keteladanan Rasulullah. Ya, saya pikir kepemimpinan ini karena mau milih pemimpin. Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin yang ideal, ya, pemimpin yang lengkap. Makanya seorang ahli sejarah dari Amerika, Michael Hart, menulis buku mengucapkan dari sekian banyak manusia yang pernah hidup, ada orang-orang yang punya pengaruh besar dan ada juga orang-orang yang layak ditulis sejarah hidupnya. Dan ternyata ketika beliau kaji secara mendalam, lalu dibuat kriteria, ada 100 tokoh yang paling berpengaruh, pengaruhnya besar. Dan ternyata dengan sadar beliau ranking dan menempati ranking pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi SAW itu sangat mempengaruhi umatnya, ya. Bahkan lebih hebat dibandingkan peran Yesus terhadap umat Kristiani. Begitu kata Michael Hart, ya. Bahkan juga digabung pun gerak Yesus, ya, Isa maksudnya, dengan Paul, ya. Paul itu ya Baba, ya Paulus yang sekarang menjadi simbol kepemimpinan kaum Katolik, itu juga masih belum sebanding dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya secara sadar beliau menempatkan Nabi Muhammad SAW pada peringkat pertama dari 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Itu ahli sejarah Nasrani, Kristen, tetap dia belum Islam, dari Amerika. Makanya ketika kita mengkaji sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak habis-habis, ya. Bahkan ada seorang tokoh, ya, namanya siapa itu? Dia katakan bahwa Nabi SAW itu layak dijuluki sebagai seorang penyelamat kemanusiaan, kata George Bernard Shaw, seorang ahli sastrawan dan pernah mendapatkan hadiah Nobel. Dia asal Pakistan tapi tinggal di London. Karena setiap kali membaca dan mempelajari Nabi SAW, dia menemukan pribadi yang agung, ya, jauh dari kesan bahwa dia itu anti terhadap orang lain, ya, agama lain dan sebagainya. Pada kesempatan ini tadi dikonfirmasi bahwa kaitannya dengan Hari Ibu, ya, Hari Ibu. Tentu saja kita ingin juga mengetahui bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyikapi atau mendudukkan bagaimana posisi perempuan. Dalam salah satu hadisnya Nabi SAW bersabda, ma akramahunna illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah seseorang memuliakan kaum perempuan kecuali ia orang yang mulia, dan tidaklah menghinakan kaum perempuan kecuali ia orang yang hina. Jadi begitu jelas sikap Nabi SAW, padahal beliau berasal dari masyarakat yang tadinya bersikap kalau lahir, ya, anak perempuan
iswaddat wujuhum, ya, wajah mereka itu sampai hitam karena malu. Ada beberapa analisis karena orang Arab itu sangat menjaga sehingga khawatir katanya, ya, perempuan itu tidak bisa terlindungi dan bisa menjadi pintu masuk bagi aib keluarga, sehingga kalau lahir anak perempuan itu dikebumikan, ya. Tapi begitu Nabi SAW diutus menjadi Rasul, dilakukan pembelaan yang luar biasa. Suatu ketika beliau punya anak perempuan, digendong, dan beliau katakan raihanatun nasyummuha wa rizquha 'ala Allah. Bayi perempuan yang sangat disayangi, kami biasa menciumnya, dan rezekinya diserahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan tentang perempuan, ya. Ada surah An-Nisa, ya, perempuan-perempuan yang disebutkan namanya secara eksplisit, ya. Jadi sangat memuliakan. Sehingga kalau dikaitkan dengan Hari Ibu sebagai penghormatan, tentu saja Islam dan Nabi SAW sangat memberikan perhatian, ya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Bahkan surga itu di bawah telapak kaki kaum perempuan, para ibu. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, tentu kita kalau ada sebuah buku, ya, yang ditulis oleh Mahmud Abu Royah, Mahmud Abdul Halim Abu Royah, itu dalam menyikapi perempuan ada dua ekstrim. Yang pertama, ekstrim perempuan itu bebas sebebas-bebasnya, nggak ada batas. Itulah pandangan Barat tentang perempuan. Meskipun dulunya itu sangat dibatasi di sana, tapi kemudian terjadi penolakan, gejolak, dan akhirnya bebas sebebas-bebasnya, ya, dengan gerakan emansipasi dan sebagainya. Yang kedua, ada ekstrim yang lain, yaitu perempuan hanya keluar 3 kali dalam hidup. Yang pertama keluar dari kandungan ibunya, ya, ke dunia, wah, anak perempuan. Setelah dia dididik, dibesarkan oleh kedua orang tuanya, dia keluar kedua dari rumah orang tuanya ke rumah suaminya. Dan yang ketiga, keluar dari rumah suaminya menuju kuburan. Ini ekstrim yang lain. Oleh karena itu Abdul Halim Abu Syuqah, ya, namanya tadi, mengumpulkan, mengkaji kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ternyata ditemukan ada 200 hadis yang menyebutkan peran kaum perempuan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau beri judul Tahrirul Mar'ah fi Asrir Risalah, kebebasan kaum perempuan di masa turunnya wahyu. Jadi di masa Nabi SAW, kaum perempuan sama dengan seperti sekarang ini, punya peran sosial, gitu, ya. Bahkan pada perang Uhud, Nabi SAW waktu itu sempat, ya, karena di tahap kedua setelah serangan Khalid bin Walid, Nabi SAW terperosok di jebakan. Di antara yang melindungi Nabi SAW itu adalah seorang sahabiah yang amat cekatan menggunakan senjata melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sejak dulu ada peran kaum perempuan, ya. Tentu saja nantinya dalam konteks keluarga ada musyawarah, ya, ada kesepakatan dan sebagainya. Ya, jadi bahkan ada hadis, dan hadisnya itu eksplisit menyebutkan sholat subuh, ya. Kalau perempuan minta izin mau sholat subuh ke masjid, jangan dilarang. Hadisnya itu terkait dengan sholat subuh. Beberapa sahabiah hafal ayat-ayat tertentu yang dibacakan Nabi SAW pada saat mengimami sholat subuh. Itu menunjukkan berkali-kali dan sering. Nah, sehingga dengan demikian Islam
di bawah Nabi SAW, bimbingan Nabi SAW, menempatkan kaum perempuan punya peran, ya, bahkan dalam Al-Quran tidak dibedakan, ya, min zakarin au unsa, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, ia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan diberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bagus di surga, kalau di akhirat tentu saja, dan itu berpeluang bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian momentum Hari Ibu tentu saja kita jadikan sarana untuk bagaimana keluarga-keluarga muslim ini mempunyai rujukan yang jelas, ya, bagaimana maunya Islam, karena memang tentu saja ada dinamika dalam keluarga, dalam pendidikan anak, umpamanya di masa-masa milenial seperti sekarang ini, di era digital dan sebagainya. Tapi tetap saja prinsip-prinsip keluarga itu yang terdiri atas suami dan istri perlu kerjasama yang baik, sehingga dengan demikian terwujudlah rumah tangga yang islami, ya. Umpamanya kerjasama itu meskipun ada filosofi di kalangan masyarakat Jawa. Ada orang Jawa di sini? Nggak ada, Bu, ya? Kayaknya nggak ada yang ngaku lah orang Jawa, ya. Orang Jawa itu punya filosofi istri kepada suami itu surga nunut neraka katut, katanya. Kalau suaminya masuk surga, istrinya ikut masuk surga. Kalau suaminya masuk neraka, istrinya juga ikut masuk neraka. Lalu kita ubah, ya, slogan itu dengan surga nunut yes, neraka katut no way. Jangan mau, gitu, ya. Ya. Karena memang meskipun dalam tataran keluarga ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, itu konteksnya keluarga, karena dilanjutkan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, karena Allah melebihkan sebahagian terhadap sebagian yang lain. Tentu masing-masing punya kelebihan. Suami punya kelebihan, istri punya kelebihan. Biasanya, umumnya suami lebih kuat secara fisik, tapi juga biasanya istri lebih penyabar, ya, lebih perasa, karena mendidik anak itu perlu perasaan, ya, perlu penjiwaan yang baik, ya. Wa bima anfaqu min amwalihim, nah, ini baru, dan karena mereka kaum laki-laki memberi infak dari harta yang mereka miliki, itu secara asal. Meskipun dalam kondisi tertentu mungkin saja istri lebih besar penghasilannya dari suami, ya, kondisi tertentu, tapi secara asal begitu. Nah, jadi dalam konteks keluarga tetap saja suami, ya, itu sebagai pimpinan bagi istrinya. Tetapi bukan berarti kemudian istri menjadi subordinasi. Nah, ini juga perlu, gitu, ya. Menjadi hanya bagian dari suami, tidak, sama-sama punya peran. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha zawjatahu fa in abad nadaha ala wajhihal ma wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shalat wa ayqazat zawjaha fa in aba nadahat ala wajhihil ma. Allah memberi rahmat kepada seorang lelaki, suami maksudnya, yang bangun di tengah malam lalu dia sholat dan ia bangunkan istrinya untuk sholat. Kalau istrinya enggan, ia percikan air di wajahnya. Tentu air sebagai sarana, ya, bisa yang lain, bisa kakinya diitik-itik, gitu, ya. Dan Allah memberi rahmat kepada seorang perempuan, seorang istri yang bangun di tengah malam lalu dia sholat dan ia bangunkan suaminya untuk sholat. Kalau suaminya enggan, dia percikan air di wajahnya. Tentu saja boleh dengan cara yang lain, ya. Kalau kata ahli usul fikih, cara itu, ya, bisa beragam, tapi al-hadaf al-wahid, tujuannya satu, yaitu sama-sama beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konteks keluarga, Islam memandang bahwa sinergi, ya, sinergi antara suami dengan istri. Peran ibu tidak bisa dipungkiri, tapi peran ayah sebagai pimpinan keluarga itu juga nggak bisa dikesampingkan, ya, sebagai pimpinan dalam keluarga. Keputusan yang terkait dengan keluarga itu ada di kepala keluarga, suami, ya. Kalau terbalik, ya, maka
itu bisa menimbulkan masalah. Seperti Nabi SAW menyatakan bahwa lan yuflihal qaum walau amrohum ra'atan. Tidak beruntung suatu kaum kalau menyerahkan urusannya kepada perempuan, gitu ya. Ini bisa dalam kaitan kepemimpinan umum, bisa juga dalam konteks kehidupan keluarga. Kira-kira begitu tradisinya. Jadi ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, berbahagialah ya menjadi ibu ya, karena ada hari ibu. Walaupun ada katanya hari bapak, nggak jelas juga, nggak populer ya. Masa hari ini hari bapak, minggu depan hari bapak lagi katanya gitu. Saya juga nggak tahu. Kalau ditelusuri mungkin adalah penyebab adanya istilah hari bapak itu. Tapi kalau hari ibu itu jelas ya. Tentu sekali lagi kita kaitannya adalah bagaimana kita bisa menempatkan posisi ibu yang mulia itu, dan tentu saja dalam konteks Islam. Kemudian juga bagaimana kita menata keluarga. Kayaknya ibu-ibu ngantuk ini, dialog aja lah. Dialog, mungkin ada hal-hal yang mau dibincang, silakan. Ada? Kayaknya nggak ada masalah nih. Udah mau pemilu aja kayaknya nih. Saya pikir tadi mencontoh Nabi itu kepemimpinannya pemilu, rupanya enggak ya. Ya memang kita enggak bicara pemilu ya. Silakan kalau ada yang mau ini kan supaya lebih dinamis. Silakan ibu, ada yang mau bertanya? Iya. Ada? Kalau nggak ada kita lanjutkan lagi. Iya, jadi ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dikaitkan dengan Hari Ibu, tentu saja yang pertama hubungan antara atau interaksi suami dan istri, ya posisi istri ya, ibu. Yang kedua hubungan anak dan orang tua, ya. Posisi orang tua, posisi ibu itu memang lebih sentral. Kita tahu bagaimana Nabi SAW ketika menjelaskan bagaimana kepatuhan anak ya, kepada ibunya itu 3:1 dibandingkan dengan bapaknya ya. Tentu saja kalau candanya nanti bapak bisa memaksa ibu ya, karena istri harus tunduk kepada suami ya, anak tunduk kepada ibu ya. Tapi mungkin kita bisa ramu dalam pengelolaan yang indah ya, karena memang walau bagaimanapun ibulah yang melahirkan, yang mendidik sejak kecil ya. Karena itu kalau dipanggil maka respon. Bahkan para ulama membagi, meskipun saya belum sampai ke situ ya, pemahaman. Kalau kita sedang sholat sunnah dipanggil ibu, sholat sunnahnya dibatalin katanya gitu ya, karena sholatnya sunnah, sementara kepada ibu wajib ya. Kalau saya sih cenderung sholat sunnahnya dipercepat gitu ya, takbirnya diperkeras gitu ya, sehingga selesai sholatnya. Karena kalau dapat suasana yang ini nanti nggak jadi sholat juga gitu ya. Nah, saya pikir bisa didudukkan, dan sangat bagus kalau dalam keluarga itu juga bisa saling mendukung untuk beramal, untuk beribadah, untuk kepada siapa. Sebenarnya kan suami, istri, anak, ibu, ayah semuanya itu bersama-sama mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik temu kita itu adalah keterikatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting, itu penguatan titik itu, sehingga kalau ada masalah itu bisa diselesaikan gitu ya. Kalau tidak, ya ada aja masalah, yang namanya juga hidup. Nah, jadi titik sentral kita itu adalah bagaimana kita mengikatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, itu bagaimana semuanya bisa sama-sama mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian kalau ada hal-hal yang muncul lebih kurang ya, bisa dikompromikan, bisa didudukkan, bisa disinergikan, sehingga kita mudah-mudahan bisa sama-sama mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan. Boleh. Silakan dari yang sini untuk kesini ada Ustaz. Mana? Nggak pakai mic juga nggak apa-apa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang perempuan secara umum, Ustaz. Mungkin kalau tadi kajiannya adalah ibu karena adalah juga perempuan, ini menjadi pertanyaan banyak perempuan, mungkin minimal saya pribadi, tentang hadis Rasulullah yang mengatakan bahwasanya perempuan itu lebih banyak di neraka daripada di surga. Padahal kalau kita amati lah ya, kerja-kerja perempuan ini jauh lebih banyak, lebih berat daripada kerja para laki-laki atau para bapak gitu ya. Ketika hari ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah menyatakan begini, alasan kenapa perempuan banyak yang masuk neraka karena perempuan itu kurang agamanya dan kurang akalnya. Yang saya tanyakan, kurang agama yang dimaksud adalah karena ada masa-masa di mana perempuan tidak bisa melaksanakan ibadah secara penuh karena ada waktu di mana mereka terhalang untuk beribadah, ya. Nah, dan yang dimaksud dengan kurang akal adalah karena persaksian perempuan itu dibandingkan dengan laki-laki itu 2:1. Yang saya tanyakan, kedua hal ini, kurang agama dan kurang akal, itu bukan maunya perempuan. Itu sudah ketetapan dari Allah SWT. Jadi rasanya dalam tanda petik tidak adil lah kalau itu menjadi alasan kenapa perempuan banyak di neraka. Mohon tanggapan tentang hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya memang kalau hadisnya itu kan diantaranya berbunyi uritun nar, ditunjukkan kepadaku neraka, faida aktsaru ahliha an-nisa. Ternyata terbanyak penghuninya adalah perempuan. Tentu kita tidak menggunakan pendekatan kuantitatif ya, persentase, tapi banyak perempuan. Laki-laki juga banyak tentu saja. Kenapa gitu ya? Kalau dalam hadis itu disebutkan itu konteks yang lain ya, karena ada kurang agama dan kurang akal. Tapi kalau di hadis itu disebutkan karena perempuan itu diantaranya adalah kufrul ashir. Apa kufrul ashir itu? Dijelaskan. Kalau biasa minta, umpamanya suaminya mau ke kantor, bang nanti kalau pulang belikan ini ya, ya itu, dibelikan. Terus pekan depan minta belikan lagi apa yang lain dan sebagainya. Suatu ketika nggak dibelikan, lupa mungkin. Ya sekarang udah nggak sayang lagi gitu ya. Itu disebut kufrul ashir ya. Imam Muslim menyebutkan ada kufrun duna kufrin, kekufuran di bawah kekafiran ya. Artinya bukan kafir tetapi lawan kufur, lawan syukur ya. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, di situ kufur lawan syukur. Kalau kufur lawan iman itu adalah kekafiran gitu ya. Nah, jadi kalau dalam konteks hadis itu mungkin masalahnya itu adalah masalah penyikapan terhadap sesuatu secara emosional gitu ya, sehingga bisa tersalah. Adapun penjelasan Nabi SAW di kesempatan yang lain bahwa terkait dengan itu karena kurang akal dan kurang agama, karena keterbatasan diantaranya ketika berhalangan tidak beribadah, tidak sholat, kemudian juga persaksian, itu adalah sisi yang lain ya. Sisi yang lain itu bisa jadi tentu kita perlu pengkajian secara komprehensif agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dr. Yusuf Qaradawi rahimahullah dalam bukunya Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah menyebutkan ketika kita menghadapi persoalan maka kita perlu mengumpulkan dalil-dalil setema, lalu saling memperkaya sehingga tidak terjadi kesalahan gitu ya. Ya seperti tadi umpamanya apakah nukson ya, kekurangan akal dan kekurangan agama itu kok dibebankan kepada perempuan, padahal kalau menurut Dr. Abdullah Nasir Ulwan rahimahullah itu sesuatu yang musayyar, sesuatu yang tidak ada ikhtiar ya. Amaliyah manusia menurut Dr. Abdullah Nasir Ulwan rahimahullah itu terbagi dua, ada yang musayyar dan ada yang mukhayyar.
Musayyar itu kita tidak punya pilihan, mukhayyar itu kita punya pilihan. Kita hadir di Masjid Al-Jihad siang ini pilihan. Maka di situ ada nilai baik dan buruk. Yang musayyar itu di luar ikhtiar manusia. Seperti tadi disebutkan bahwa lahir sebagai perempuan itu kan bukan kemauannya. Sama juga lahir sebagai laki-laki bukan kemauannya. Maka dia tidak boleh dipersalahkan karena laki-laki atau perempuan, karena dia tidak punya alternatif, tidak punya pilihan gitu ya. Nah, adapun apa maksud Nabi SAW umpamanya karena perempuan itu kurang akal ya, sehingga persaksiannya hanya satu orang, dinilai ya harus 1:2. Begitu juga kurang agama karena waktu ibadahnya itu terbatas ya, karena ada gangguan atau bukan gangguan ya, ada halangan lah setiap bulannya. Nah, kalau saya cenderung tidak berani menabrak ya, karena memang para ulama kita biasa mengkompromikan, mendudukkan dalil-dalil itu secara sangat indah, sangat bagus, sehingga menjadikan kita tidak mudah menolak ya. Nah, jadi kalau yang ikhtiari itu yang tadi hadis tadi bahwa kufrul ashir itu tidak berterima kasih pada suami, yaitu tadi karena bisa jadi perempuan lebih dominan emosi perasaannya, lalu kemudian menyikapi sesuatu secara tidak seimbang, bisa jadi itu gitu ya. Saya lebih berani atau lebih cepat mendudukkan yang tadi itu, sedangkan yang kedua mungkin perlu kajian ya, sehingga dengan demikian kita yakin banyak para ulama kita yang sangat bijak mendudukkan ya. Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah menulis buku Al-Ikhtilafat ya, bagaimana cara mendudukkan hadis-hadis yang sepintas itu seperti bertentangan ya, para ulama usul mengatakan yang pertama adalah mengkompromikan, yaitu thariqatul jam'i, baru nanti dicari apakah ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah dan sebagainya. Jadi kalau tentang hadis memang perlu kajian yang agak mendalam sehingga kita bisa proporsional. Saya pikir begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kira ada yang lain? Ya, supaya juga jangan dianggap misogini ya, hadis-hadis itu seperti mendiskreditkan perempuan. Saya pikir tidak begitu, karena itu perlu didudukkan. Saya pikir perlu dikaji teks dan konteksnya serta syarahnya yang lain. Ada yang lain? Silakan. Oh iya, jangan yang berat-berat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan ya sekarang ini kan lagi musim pemilu Ustaz, di mana di setiap dapil itu kan harus ada pemilih atau ada caleg yang perempuan gitu. Nah, berkaitan dengan kepemimpinan gitu kan, ketika di satu daerah itu sebenarnya kan yang lebih mungkin kapasitas yang lebih bisa itu yang laki-laki, tapi karena memang diwajibkan harus ada yang perempuan gitu kan, jadi mau tidak mau yang perempuan juga harus tampil gitu Ustaz. Nah, ini berkaitan dengan kepemimpinan untuk wanita, di mana kalau kita lihat itu kan lebih banyak fitnahnya gitu Ustaz ya, apalagi dengan ranah politik pada saat ini gitu. Nah, kita sebagai mungkin ya sebagai seorang wanita yang memang harus diwajibkan untuk memiliki peran untuk dalam politik itu gitu, sebenarnya apa yang harus kita lakukan dan kita persiapkan gitu Ustaz, untuk bisa memegang istilahnya bisa mengemban amanah yang diberikan kepada kita. Mungkin itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Ustaz Said Sabiq rahimahullah di awal buku Fiqh Sunnahnya menyebutkan ajaran Islam terkait dengan hal-hal yang tidak berubah karena ruang dan waktu, dalil-dalilnya detail, seperti masalah akidah, masalah ibadah mahdhah ya,
Masalah ibadah makmum pokoknya sholat sampai tangan ketika sujud itu rapat, ketika ruku itu di lutut dimekarkan, itu detail karena dia tidak berubah karena ruang dan waktu. Sedangkan hal-hal yang berubah karena ruang dan waktu dalil-dalilnya global, maka di sana ada ijtihad. Sebagai contoh terkait dengan kemaslahatan ya, sosial termasuk politik. Pengangkatan pemimpin 4 khulafaur rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, itu pengangkatnya variatif sekali, nggak ada yang sama. Abu Bakar diangkat setelah, kalau bahasa sekarangnya, debat publik di Sakifah Bani Sa'idah, lalu kemudian aklamasi memilih Abu Bakar. Abu Bakar ke Umar itu awalnya ada wasiat, meskipun kemudian menyerahkan kepada Ahlus Syura dan disepakati. Umar ke Utsman itu formatur, ya, 6 orang yang punya hak memilih dan dipilih, 4 mengundurkan diri, 2 voting. Ali diangkat dalam kondisi chaos. Dan Khulafaur Rasyidun yang 4 itu termasuk al-asyral mubasysyarah bil jannah. Mereka itu termasuk yang dijamin masuk surga. Artinya secara umum mereka itu baik, ya, jalannya baik dan sebagainya. Kemudian perkembangan sosial dan politik, maka kita berhadapan pada demokrasi elektoral, ya, yang di situ ada celah ijtihad, ya, karena memang tidak detail. Memanfaatkan suasana publik, ya, dengan demokrasi yang seperti ini, bagaimana sikap kita? Tentu ada 3 pilihan paling tidak. Yang pertama, tidak ikut sama sekali. Yang kedua, nyemplung habis-habisan ke sana. Yang ketiga, ikut dalam seleksi, ya, dalam apa namanya, dalam batas yang memungkinkan, ya. Nah, saya paling tidak cenderung kepada pilihan ketiga, bisa mengikuti dalam batas yang memungkinkan. Karena memang ada hal-hal yang perlu dijaga. Jangankan kita, Churchill, Perdana Menteri Inggris pada saat Perang Dunia Kedua, beliau mengatakan demokrasi itu bukan yang terbaik, karena dia mungkin nggak tahu yang lain. Pada kesempatan yang lain beliau mengatakan demokrasi itu built-in error, nyimpen error. Karena kita tahu bahwa ada permainan, ada macam-macam, tapi akhirnya diputuskan oleh, katakanlah, keputusan KPU, kemudian digugat, akhirnya diputuskan oleh MK, dan itu mengikat kita. Jadi ada yang error juga gitu. Nah, ini biasa. Kemudian tadi dikaitkan dengan keterlibatan perempuan, ya, tentu ini memang dinamika yang kita sikapi secara proporsional, ya, masih memuat maslahat atau tidak, akan gitu kira-kira. Nah, dibuat aturan, memang ada tekanan, ada dari pihak emansipasi dan sebagainya. Akhirnya karena supaya perempuan punya peran, disebutkanlah caleg minimal 30% perempuan. Ya, tentu kita yang pertama, ketika kita masih mentolerir, ya, artinya demokrasi ini masih memungkinkan. Saya tidak mengatakan demokrasi itu agama, naudzubillah, bukan, ya. Pendekatan kita kepada demokrasi itu pendekatan kemaslahatan. Kalau sudah nggak ada kemaslahatan, untuk apa lagi berdemokrasi? Cukup bagi kita Islam gitu. Tapi dalam kondisi yang memungkinkan, ya, tentu kita persilahkan kepada para ulama, mengikuti para ulama yang berijtihad bahwa ini masih ada peluang untuk memanfaatkan. Di antaranya 30% perempuan. 30% perempuan itu masih memungkinkan, masih bisa dirasionalisasi, ya, karena secara umum katakanlah perbandingan laki-laki dengan perempuan masih sekian. Meskipun realitasnya, lucunya juga kadang-kadang loh dikritik pula hasilnya, karena ada yang mengharapkan perempuan milih perempuan, ya, dan sebagainya. Ya itu terserah, itu bagaimana, ya, karena itu wilayah-wilayah hak untuk memilih siapa dan bagaimana. Nah, terkait tadi dengan yang ditanyakan, kalau saya cenderung masih memungkinkan, tentu saja dalam bingkai, ya, dalam bingkai. Sama seperti dulu aktivis Islam, para akhwat kita di kampus, biasanya kalau tamat kuliah itu jadi guru TK paling, atau jual telur gitu, ya. Tahun-tahun 70-an 80-an. Nah, ternyata kemudian ada 3 alumni ITS akhwat, ya, yang diterima di IPTN, luar biasa IPTN, ya. Lalu minta fatwa ketika itu di Jawa Timur kepada ustadz-ustadz kita. Nah, diberilah kriteria. Yang pertama, bahwa betul perempuan punya hak untuk bekerja sama seperti laki-laki, ya, baik di rumah maupun di luar rumah. Tetapi tentu saja ada beberapa rambu,
bahwa tidak boleh kerjanya perempuan itu dalam bingkai khalwat. Jadi jangan jadi sekretaris bosnya laki-laki lalu kemudian berduaan di dalam ruangan, itu nggak boleh ya. Saya teringat ada anggota DPD RI, suaminya waktu itu bupati di Sulawesi, dia langsung nggak apa-apa biar aja, dia langsung kontrol gitu ya. Udah kau karena sekretaris aku nggak bisa menghalangi katanya, karena itu masalah kebijakan kantor, tapi jangan di dalam, di luar gitu ya. Nggak apa-apa diintervensi ya untuk menjaga. Jadi yang pertama bahwa tidak terjadi pelanggaran, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Janganlah sekali-kali seorang perempuan bersama laki-laki berduaan kecuali kalau memang diperlukan sekali ada pihak ketiga mahramnya. Yang kedua, posisi kerja perempuan itu terhormat. Ya, umpamanya saya sendiri nggak tahu pasti, tetapi jadi KD yang ngambil bola golf itu terhormat nggak? Rata-rata nggak, banyak kasus. Ya, ada lagi main main bola sodok itu, main biliar yang kalau ada apa-apa perempuan itu. Ya itu jangan, bahwa posisi perempuan tidak terhormat di situ, dihindari, cari yang lain, ya gitu ya. Nah, jadi itu saya pikir rambu-rambu yang sangat bagus ya. Kemudian yang dikerjakan hal-hal yang halal. Nah, kembali kepada tadi, ketika jadi caleg tentu saja sama ya, berkompetisi, boleh bersosialisasi silahkan. Dan ketika perempuan menjadi anggota dewan, ya tentu saja kegiatannya, pertimbangannya adalah batas-batas syariah. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, meskipun ada pandangan yang lain, umpamanya Hasan Bandung dalam bukunya Wanita Islam di Podium itu mengkritik. Bahkan yang dikritik itu Masyumi, partai dia sendiri. Masyumi pada waktu itu yang ada anggota dewannya perempuan, beliau berpandangan bahwa perempuan tidak boleh masuk ke wilayah publik seperti dewan itu. Tapi itu pandangan gitu ya. Nah, namun kalau saya cenderung kepada tadi ya proporsional saja. Yang penting bahwa kerjanya itu tetap memperhatikan rambu-rambu syariah tadi. Yang pertama tadi bahwa yang dikerjakan halal bukan haram. Kemudian posisi perempuan itu terhormat. Ya, jangan sampai tadi itu keadaannya terhina. Yang ketiga, terhindar dari hal-hal yang menabrak syariah ya, termasuk khalwat dan sebagainya. Adapun kemudian kalau jadi anggota dewan ada kunjungan kerja, ada yang lain-lain, saya pikir itu diantaranya ada kesepakatan dengan suami, ya izin meninggalkan rumah. Tetap saja ya, walau bagaimanapun perempuan tetap harus mendapatkan izin keluar dari rumah ya. Tentu ini lebih bagus dibicarakan di awal, apakah suaminya izin kalau istrinya punya kerja begitu. Kalau enggak, menurut saya prioritas mempertahankan keluarga itu lebih didahulukan daripada ikatan-ikatan yang lain. Kalau saya agak untuk ini biar terserah orang lain mau berbeda, tapi saya punya pandangan ikatan keluarga harus lebih didahulukan dibandingkan dengan yang lain. Nah, silahkan yang lain kalau umpamanya ada suami yang tidak setuju istrinya dicalonkan apalagi jadi anggota dewan, umpamanya gitu. Nah, jadi karena dalam tahapan amal membangun keluarga yang Islam itu langkah kedua sembari kita terus islahun nafs, memperbaiki diri. Setiap kita memperbaiki diri sampai akhir hayat kita, karena selama hidup peluang untuk salah itu tetap ada. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada. Langkah kedua adalah takwin bait muslim, membentuk rumah tangga yang islami. Itu langkah kedua. Langkah kedua ini tidak boleh dikalahkan oleh langkah berikutnya, yaitu bapaknya irsyadul mujtama, gara-gara memperbaiki masyarakat rumah tangga jadi berantakan, termasuk islahul hukumah dan sebagainya. Mungkin itu. Nah, jadi perlu ada landasan dan bingkai yang menurut saya itu menjadi pijakan bersama ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi yang lain? Waktunya masih ada katanya. Ya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Ya, jadi kita ada Bu. Pertanyaan saya Ustaz. Ya, boleh silakan. Bagaimana giatnya ini para perempuan pekerja ya kan? Niatnya kan untuk bantu keluarga ya kan? Agar pekerjaan itu bisa diridhoi.
ya kan, diridhoi oleh Allah dan keluarganya. Saya Ustaz. Iya, terima kasih. Perempuan produktif itu dari dulu ada. Bahkan Khadijah radhiyallahu anha sebelum nikah dengan Nabi SAW pengusaha, dan tidak dijelaskan bahwa setelah Nabi SAW jadi istri Nabi tidak pengusaha gitu, tapi Nabi ikut mengelola, bahkan punya kontribusi besar dalam perjuangan dakwah. Itu artinya dari sejak awal ya, bahkan Nabi SAW diangkat menjadi Rasul dalam keluarga yang perempuannya produktif ya, produktif. Yang kedua, menarik ya, dialog atau wawancara antara majalah Liwaul Islam dengan siapa, Wafa ya, anaknya Ustaz Hasan Al-Banna rahimahullah, yang suaminya itu adalah Said Ramadan, bukan Said Ramadan Al-Buti, tapi Said Ramadan yang pernah menjadi pimret majalah Al-Muslimun yang terbit di Eropa. Pada saat ia di Eropa, dia manfaatkan suaminya memimpin pimpinan redaksi majalah berbahasa Arab yang terbit di Eropa waktu itu. Dia manfaatkan untuk belajar desain interior ya. Desain interior. Lalu setelah pulang ke Mesir ditanya oleh wartawan Liwaul Islam, apakah ibu sekolah atau kuliah belajar desain interior itu untuk ingin menjadi perempuan karir ya. Kata dia, bukan itu tujuan kami, tapi kami disiapkan dari sejak kecil oleh orang tua kami dan para pendukung dakwah agar kami ini produktif, kami ini bisa berpenghasilan. Karena suami kami ini belum tentu juga aman-aman aja, ada resiko gugur sebagai syuhada, ada resiko di penjara ya. Bahkan adiknya Ustaz Said Qutb rahimahullah itu nikah, suaminya di penjara dan sampai meninggal ternyata mereka dan sebagainya, banyak ya peristiwa seperti itu. Nah, kalau suami kami meninggal, suami kami di penjara, apakah anak-anak kami kemudian bahasa Jawanya keleleran gitu ya, tidak terurus gitu, nggak bisa sekolah lagi? Tentu tidak gitu. Ya, kalau sekarang kita sama-sama membangun ya lembaga zakat, lembaga sosial dan sebagainya, tapi kan nggak bisa diharapkan juga semuanya dari sana gitu. Justru itu diharapkan kita punya kemandirian ya, paling tidak kita berusaha mengatasi masalah-masalah kita. Nah, jadi semata-mata perempuan berkarir ya, artinya berproduktif lah bahasa ininya, itu hal yang baik ya. Tentu dalam konteks keluarga, seperti saya sebutkan tadi, ya ini ada musyawarah. Kalau seandainya istrinya katakanlah sudah bekerja, suaminya melamar, itu bisa jadikan kesepakatan. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim itu terikat dengan kesepakatan. Ya sepakat bahwa dia terima istrinya kerja, ya sudah, jangan nanti kemudian setelah jadi suami dia bilang harus tunduk kepada saya dan sebagainya, nggak boleh gitu ya. Tentu saja ada saksinya dan sebagainya. Kemudian yang menurut saya amat sangat penting dan fundamental adalah sama-sama ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga permasalahan-permasalahan itu punya tempat kembali. Kalau kita hanya mengandalkan di satu sisi ada rasionalisasi, di sisi yang lain ada emosi dan sebagainya, ada kemudian mentang-mentang berkuasa dan sebagainya, nggak akan selesai gitu. Masalah bangsa kita ini juga masalah fundamen, masalah dasar bernegara yang tidak disikapi secara konsisten, jadi permasalahan jadi rumit gitu. Para ahli kebijakan publik mengatakan kebijakan itu harus dibangun berdasarkan wisdom, kearifan, yaitu kepentingan bersama, bukan berdasarkan interest, kepentingan personal atau kelompok. Begitu juga dalam berkeluarga, menurut saya ada hal-hal yang lebih mendasar dan ini harus kita kokohkan bersama, sehingga permasalahan yang muncul bisa ternetralisasi secara baik. Tentu saja pengelolaan itu perlu seni, perlu pendekatan gitu ya. Nah, jadi kembali kepada tadi, kita juga nggak ingin umpamanya ketika istri berpenghasilan lalu kata suaminya udahlah sekarang nggak usah kerja, terus keperluan ini siapa yang ngerti? Itu kan dulu kan aku, jangan gitulah gitu ya. Walau bagaimanapun contoh yang paling indah itu adalah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi SAW sangat menghormati Khadijah, tapi Khadijah juga sangat menghormati Rasulullah SAW sebagai suami ya. Nah, jadi kita merujuk ke sana sehingga jelas ya, jalan kita itu jelas gitu ya. Al-Quran itu menjadi panduan yang sangat jelas dan tegas.
Jadi saya pikir gitu Bu ya. Islam sekali lagi tidak membatasi perempuan sehingga ia hanya menjadi hanya apa yang dilakukan suami. Perempuan juga memungkinkan untuk produktif sehingga bermanfaat. Bahkan ada sahabiah yang bisa membuat makanan dijual dan hasilnya diinfakkan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan orang-orang yang dalam keterbatasan dan sebagainya. Jadi indah sekali Islam itu. Kalaupun ada masalah-masalah, tentu saja, waduh ganteng kali anak siapa ini, Masya Allah. Tentu saja perlu didudukkan ya, didudukkan supaya kita tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan dari data-data, dari dalil-dalil yang ada, maka kita merujuk kepada penjelasan para ulama yang bijak ya. Ulama juga macam-macam sudut pandangnya karena nanti dipengaruhi oleh kulturnya ya, latar belakangnya dan sebagainya. Saya pikir itu perlu saling melengkapi lah. Pikir gitu Bu ya. Nah, jadi tidak salah menurut saya dan tidak ada dalil agama melarang perempuan itu untuk produktif ya. Karena risiko perempuan itu kan juga banyak gitu ya. Suaminya meninggal terus siapa yang ngurus? Ya mestinya secara asal tanggung jawab orang tuanya. Orang tuanya juga repot. Apalagi orang tuanya udah meninggal duluan. Saudara laki-laki belum tentu ada, dan kalaupun ada juga repot gitu ya. Maka menarik penjelasan Ibu Wafa itu, Putri Ustaz Hasan Al-Banna rahimahullah, bahwa kami dilatih untuk tadi produktif sehingga bisa mandiri dalam pengertian tadi itu manusiawi lah ya. Tetapi tentu saja kepedulian dari yang lain juga penting. Ya, ini sangat mendasar saya pikir bagi Islam. Kita memang disuruh mandiri ya secara asal gitu. Kalau enggak ya diantara doa meskipun ada kritik sanadnya, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal gitu ya. Kita berlindung kepada Allah dari banyak hutang dan dikooptasi, didominasi oleh pihak lain. Ya, termasuk perempuan. Perempuan dengan laki-laki itu hubungannya bukan subordinasi, bukan kemudian harus terampas kebebasannya. Dia tetap sebagai manusia yang punya kemerdekaan. Tentu saja dalam bingkai ikatan suami dan istri ya. Bisa jadi perbedaan pendapat, nggak apa-apa gitu ya. Saya pikir begitu Bu. Jadi indah sekali sebenarnya ajaran Islam, sehingga kalau ada masalah maka kita harus hati-hati mendudukkannya. Kita gali pandangan para ulama dan itu sangat luas sekali khazanahnya. Saya pikir demikian. Ya mudah-mudahan dengan peringatan Hari Ibu ini ya. Silakan yang lain. Karena ada lagi yang bertanya ini, pertanyaan makin menarik. Ibu-ibu, berarti ada dua hal. Yang satu sikap ekstrim mengatakan perempuan itu harus turut apa kata suami ya kan, tidak boleh keluar dan sebagainya, dan ada yang akhirnya cari jalan tengah dengan bekerja dan melakukan sesuatu secara sesuai dengan dengan kemampuannya ya. Tapi mungkin gini Bu ya, dalam perkembangan sekarang ini kan macam-macam. Saya dengar cerita ada seorang yang katakanlah profesional tinggal di satu kota seperti Medan. Lalu dia kenalan dengan seorang laki-laki, seorang perempuan profesional juga di Jakarta. Mereka ketemu hanya dalam hal-hal tertentu, katakanlah mungkin seminar, mungkin diskusi dan sebagainya. Mereka menikah, yang sebahagiannya itu memang di bawah tangan. Tapi kemudian mereka menikah itu karena tidak ingin melanggar syariah, tidak ingin berzina, dan mereka punya kesepakatan kehidupan masing-masing itu tanggungan masing-masing. Nah, ini kan ada terjadi, dan itu kalangan terpelajar ya. Nah, terjadi, saya mendengar gitu. Ya, suami istri itu adalah ikatan kesepakatan, ya kesepakatan. Kalau memang sepakat untuk menjaga ya silahkan, ya. Tapi secara asal tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di situ mungkin masalahnya biasanya orang-orang yang memilih cara itu kadang-kadang tidak terlaksana itu.
bahwa ya masing-masing sudah kesepakatannya kan masing-masing ya, itu memang begitu. Tapi mestinya tetap saja ada keputusan terkait dengan hal-hal yang terkait dengan suami istri tadi itu gitu ya. Jangan sampai umpamanya inilah waktu libur ke sini. Oh enggak enak lah, aku punya kerjaan gini. Terakhir berdebat, cerai kan gitu ya. Kalau itu, saya pikir nggak begitu ya. Mestinya kalau umpamanya kesepakatannya apa, lalu kemudian di mana bingkai, di mana kedudukan suami dan di mana kedudukan istri. Ya meskipun tadi terkait dengan pendapatan masing-masing mandiri, tapi tidak berarti itu hilang hak-hak yang ikatan-ikatan yang lain. Saya pikir begitu ya. Sekarang tuh ada begitu. Mereka sama-sama nggak menghindari punya anak, tentu saja. Nanti sampai pensiun baru. Saya agak kaget awalnya, tapi mendengar beberapa kali mereka hanya ketemu dalam seminar ketika ada kunjungan, ada apa begitu. Atau ada yang di sini begitu? Nggak ada kayaknya. Itu pasangan muda, 40, 50 gitu ya. Ada seperti itu. Ya, karena khawatir melanggar, untuk menghindari pelanggaran syariah itu bagus satu sisi, tapi pada saat yang sama mungkin ada hal-hal yang terkait dengan al-huquq az-zawjiyah, hak suami dan istri, mungkin itu. Ya, masih ada lagi Bu. Kalau tidak, berarti kita selesaikan sampai di sini. Selanjutnya ada lagi doa, gitu. Ya. Oh ya. Kita mag-isya asar 20 menit lagi. Masih lama ya. Jadi mungkin tambahan terkait dengan Hari Ibu ya. Tentu saja Hari Ibu ini kita ingin dudukkan sebagai hari keluarga lah ya. Bagaimana keluarga-keluarga Islam itu bisa menjalani tugas dan fungsinya secara baik. Ya, walaupun hari keluarga secara khusus nggak ada ya. Kita jadikannya Hari Ibu ya. Menarik, Ustadz Cahyadi Takaryawan itu membagi ya, pengokohan keluarga sakinah bahasa kita sekarang itu ada pranikah, ada pengantin baru sampai punya anak, ada menengah, ada sampai usia lanjut lah ya. Pernah ada yang membuat kegiatan keluarga Samara untuk atas 15 tahun ke atas katanya gitu ya. Itu nggak ada yang berani, kebetulan saya yang sama istri yang diajak itu. Masing-masing itu punya problem ya, dan problem itu kehidupan ya. Siapa kita? Tentu jawabannya adalah bagaimana kita menyikapi tantangan itu. Bagi laki-laki dan perempuan yang masih muda sebelum nikah, tentu saja mereka tetap dianjurkan segera menikah. Segera menikah itu bagus ya. Saya ada buku judulnya Az-Zawaj Al-Mubakkir ya, nikah dini ya. Meskipun dulu istilah nikah dini itu dan nikah siri dan usia dan nikah dini itu sebelum usia, sebenarnya nggak ada batasan juga, cuman kita punya aturan laki-laki berapa, 25, perempuan 20. Bagus juga itu. Tapi banyak juga yang nggak memenuhi betul ya. Bagus. Tentu itu kebijakan-kebijakan yang tidak lepas dari kritik ya. Terlalu membatasi secara ketat begitu juga tidak tepat. Tapi kalau itu secara umum dan nanti ada hal-hal tertentu, asalkan orang tuanya setuju dan sebagainya, itu menjadi solusi saya pikir ya. Kemudian secara umum tadi bahwa laki-laki dan perempuan, makanya kalau kita baca nas-nas syariah itu tidak banyak dalil-dalil yang menyebutkan panjangnya masa remaja, itu nggak banyak gitu. Karena anak laki-laki dan anak perempuan begitu dia dewasa sudah dianjurkan menikah, gitu ya. Nah, sekarang perkembangan pendidikan kita yang rata-rata katakanlah baru masuki pernikahan setelah S1 ya. Bahkan ada orang tua yang nggak mengizinkan anaknya kalau belum selesai kuliah. Di satu sisi bisa dimaklumi, tapi pada sisi yang lain saya pikir perlu dikritik juga itu gitu ya. Kenapa harus dipatok seperti itu gitu. Nah, yang terpenting kan bahwa mereka bisa menjaga diri, menjadi orang yang baik, dan itu bagus ya, ingin cepat menikah. Yang kedua, setelah menikah itu ternyata dunianya kan berbeda gitu ya. Antara sebelum menikah dengan setelah menikah ya. Ada yang kaget-kaget, dan itu masa ta'aruf itu memang
dinamis ya. Tetapi menarik, ada seorang sahabiah yang menikah, dia sudah janda, dapat suami yang duda. Dia katakan saya begini untuk disikapi secara tepat dan benar. Nah, ini bagus juga. Ya, tentu saja tidak ta'arufnya itu tidak tuntas sebelum menikah, tapi setelah menikah itu juga harus ada penyiapan diri menjadi pembelajar yang cepat ya. Apalagi ada perbedaan latar belakang dan sebagainya. Yang jelas setelah menikah itu ikatan syariahnya dibenarkan ya, punya landasan syar'i dan kelola ya, di situ wilayahnya wilayah pengelolaan. Nah, nanti akan berubah lagi tantangan ketika punya anak ya, ketika punya anak 1, 2, 3 banyak terus gitu ya, atau ada kesepakatan menjarangkan dan sebagainya. Yang jelas dalil-dalil yang ada tidak membatasi anak, 2 anak cukup, laki perempuan sama saja, itu tidak sesuai dengan syariah. Karena Nabi SAW bersabda, tazawwajul walud al wadud fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikahilah perempuan yang banyak anak dan penyayang, karena aku bangga umatku banyak gitu ya. Nah, jadi kalau bisa ya banyak lah. Banyak itu minimal kalau bahasa Arab di atas 2 ya, 3 gitu. 3 laki-laki 3 perempuan, 6 anaknya lumayan. Nah, itu tantangannya juga tersendiri, mengelola anak dan sebagainya. Di situ kalau versi Ustadz Cahyadi Takaryawan ada pembekalan juga gitu, supaya memaklumi pola komunikasi, keperluan keluarga dan lain-lain, itu lingkungan ya dan sebagainya, sampai nanti anak mulai dewasa. Persoalan anak dewasa ini juga kadang-kadang memicu ya hubungan atau komunikasi suami dan istri ya, bagaimana sebaiknya dan sebagainya, sampai anak menikah. Itu juga problem yang berikutnya ya, sampai manula pasangan tua. Itu juga ada hal-hal yang memang perlu dikelola. Jadi kalau kita mengkaji atau membicarakan tentang Hari Ibu, maka kita bisa mengembangkannya menjadi hari keluarga. Bagaimana menata keluarga itu dengan baik, meskipun ibu juga ketika katakanlah suami sudah meninggal, dia tetap ibu bagi anak-anaknya. Tetapi saya pikir mengokohkan keluarga-keluarga muslim ya, sekarang ini banyak sekali persoalan ya, kasus-kasus yang kadang-kadang tak terselamatkan dan sebagainya. Padahal Nabi SAW begitu kuatnya ya islahul dzatil bain ya, memperbaiki 2 orang yang bermasalah, terutama masalah suami dan istri. Ini pengokohan ini penting sekali saya pikir. Bagaimana suasana-suasana kondusif di tengah-tengah masyarakat kita, terutama keluarga-keluarga aktivis, itu bisa terwujud gitu ya. Jangan sampai keluarga aktivis juga banyak berantakan ya, broken home, suami istri, anak-anak juga entah kemana-mana. Sehingga dengan demikian perlu ada statement kita terhadap hari ibu ini, bagaimana justru mengokohkan ya ketahanan keluarga ya, bahasa kita ketahanan keluarga, yang itu berkait dengan banyak hal, internal keluarga, eksternal ya, internal suami istri, termasuk dengan anak dan sebagainya. Ini sesuatu yang dinamis saya pikir. Dan bagaimana mewujudkan baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Wah, ini energi yang diperlukan juga sangat besar gitu ya. Bagaimana proses ta'aruf yang dinamis semuanya antara suami, istri, anak, orang tua ya dan sebagainya, itu juga dinamis karena kehidupan yang dinamis memang seperti itu. Ya, jadi ini memang perlu perangkat-perangkat, kajian-kajian dan diskusi, tukar pikiran, juga pengalaman ya, pengalaman dari pihak-pihak lain ya. Umpamanya ketika seorang warga datang ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena tidak sabar menghadapi istrinya. Ternyata ditemukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang duduk di depan rumahnya mendengarkan omelan istrinya. Ini ya. Si warga tadi langsung balik dan buru-buru pergi, tapi dipanggil oleh Umar. Kenapa? Karena saya jadi malu katanya, saya nggak punya apa-apa, ternyata nggak sabar. Tapi Anda sebagai khalifah yang bisa menggerakkan pasukan menghadapi Romawi dan Persia, ternyata Anda sabar. Oh iya,
memang istri saya itu begitu. Tapi pakai tapi ya, banyak hal yang dia bisa lakukan yang saya tidak mampu. Memang diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulunya sebelum masuk Islam sama istrinya itu sering berkelahi, sering bertengkar. Ya, apa keluarga kacau lah begitu ya, karena sama-sama pendekar gitu ya, sama-sama preman lah gitu ya. Yang satu preman, yang satu pre-woman gitu ya. Salah berkelahi, tengkar dan sebagainya. Lalu Umar mengatakan kepada istrinya, setelah kita masuk Islam masa gini-gini terus gitu. Kata istrinya, terus gimana? Ya sudah gini aja, kan sering kita terpicu oleh pertengkaran dan perkelahian karena sama-sama emosi. Bagaimana gini, kalau aku marah kau diam, tapi kalau kau marah aku diam. Lalu kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi SAW, Nabi setuju, bagus itu. Ternyata Umar radhiyallahu anhu ini kan termasuk orang yang rasional ya, berpikir rasional. Di antara salah satu buktinya adalah beliau ketika tawaf berhenti di Hajar Aswad dan dia katakan, hai Hajar Aswad, kau ini batu hitam, la tanfa' wa la tadur. Engkau nggak bisa memberi manfaat dan nggak bisa memberi madarat. Kalau seandainya Rasulullah SAW tidak pernah menciummu, saya juga nggak akan bakal menciummu. Tapi karena Nabi SAW pernah menciummu, saya cium dalam rangka meneladani Rasulullah SAW. Begitu rasionalnya Umar. Tapi istrinya kan tetap saja yang namanya perempuan, katanya emosi gitu ya. Kadang-kadang tadi merepet dan sebagainya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang merepet tuh kayak istrinya Umar gitu ya. Nah, tapi itu dihargai, disikapi secara tepat dan bijak oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi bagaimana keluarga itu bisa stabil, bisa mengantisipasi beragam gejolak, tentu saja tadi harus saling ya, harus saling gitu ya. Bisa saling menjaga, bisa saling menghormati, bisa membangun komunikasi ya. Dan komunikasi itu siapa yang mau itu? Pokoknya kalau mau ya komunikasi dan komunikasi ya, tentu saja komunikasi dalam bingkai tadi itu penguatan terhadap ikatan suami istri. Ya, saya pikir ini hal-hal yang perlu terus kita dalami, bukan hanya secara ilmiah, tetapi juga secara mental, secara kejiwaan, secara pemikiran, sehingga dengan demikian mudah-mudahan semakin banyak keluarga-keluarga Islam yang betul-betul kalau dalam doa kita itu kan barakallahu laka wa baraka alaika, bagian terakhirnya wa jama'a bainakuma fi khairin. Ya, kebaikan yang menyebar dari keluarga tadi itu, dan bentuknya nakirah itu menunjukkan umum ya. Saya pikir itu. Ada lagi yang lain? Udah ngaji? Oh iya, silakan, ini mau calon pengantin. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya Ustaz mengenai menikah. Kan menikah itu kita siapkan Ustaz. Lalu bagaimana dengan orang tua yang menjodoh anaknya sedangkan seorang anak belum siap Ustaz? Tapi ya bukan, nanti kalau dilaksanakan takutnya berantakan kayak gitu Ustaz. Kalau nggak dilaksanakan takutnya durhaka sama orang tua gitu. Saya harap saya Ustaz terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang sahabiah mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayah saya menikahkan saya dengan sepupu saya tanpa sepengetahuan saya. Gimana ya Rasulullah? Ya jadi barang tuh kalau bahasa kitanya gitu ya, kau sudah bersuami. Karena ayah itu wali mujibir. Ya kalau dalam istilah fikih wali mujibir, wali yang punya kewenangan untuk memaksa. Nah, terus ya Rasulullah, apa hak saya? Ya kalau kau nggak mau, kau bisa gugat cerai, tapi jadi janda katanya. Pikir-pikir, udah lanjut aja ya Rasulullah, ya sudah bagus gitu ya. Jadi begini, kembali ke asal bahwa kita sama-sama ingin beribadah dan menjadi hamba Allah yang baik, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang tua kita itu ternyata menjodohkan kita, ya perempuan pokoknya, ya kita harus berbaik sangka kepada Allah dan kepada orang tua. Dan memang kewajiban orang tua itu menikahkan anaknya, mencari jodoh anaknya.
Kalau di Lamongan dan Tuban di Jawa Timur itu pihak keluarga perempuan yang aktif, ya. Jadi kalau punya anak sudah usia pantas nikah, dialah yang mencari siapa kira-kira jodoh anaknya itu. Jadi dia semacam mencari menantu, ya, gitu. Hati-hati kalau ke Tuban atau Lamongan, nggak apa-apa sebenarnya, bagus itu. Karena memang menantu itu kan nanti akan dekat dengan keluarga mertuanya dan sebagainya. Saya pikir itu baik. Tapi kita secara umum selalu mendahulukan atau berpijak pada kesepakatan kecenderungan laki-laki dan perempuan, orang tua mendukung. Itu juga tidak salah, secara mutlak tidak salah. Nah, jadi kalau saya cenderung bagi yang mengalami nasib seperti itu, ya, dinikahkan atau disuruh orang tuanya nikah, yang pertama bagus berdialog dengan orang tua. Dialog, Pak atau Mak atau apa gitu ya, saya belum siap. Tapi kan kau usia sudah begitu, sudah nggak apa-apa. Nah, itu hak orang tua. Wilayah itu hak ayah. Ayah itu bisa menikahkan anaknya yang perempuan meskipun anaknya nggak mau atau anaknya nggak tahu. Itu namanya wali mujbir. Tapi anak punya hak untuk menggugat cerai kalau dia betul-betul nggak mau. Nah, di masa-masa itu lakukanlah komunikasi sedapat mungkin. Mungkin perasaan aja itu, belum siap, ternyata Allah takdirkan. Dan itu kalau seandainya tidak tertuntaskan kan kadang-kadang jadi masalah, ya, jadi masalah terhadap anak dan sebagainya. Karena itu kalau saya cenderung mengajak kepada semua pihak berbaik sangkalah pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa apa yang terjadi itu adalah takdir Allah setelah melalui proses tentu saja, dan terimalah dengan berupaya mujahadatun nafs. Nah, saya pikir gitu ya. Dan begitu nikah, maka wilayah kita adalah wilayah mengelola keluarga itu, bukan menyesali nasib, meratapi aku sebenarnya nggak mau sama kau, mestinya anaknya itu yang jadi bupati itu sekarang jadi suamiku katanya. 3 hari kemudian bupatinya ditangkap KPK, untung nggak jadi sama dia. Nah, gitu kan. Itu ya, saya pikir demikian, sudah sampai ya. Ya, akhirnya kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak luput doa kita untuk para ibu dan para pejuang kita di Palestina, termasuk anak-anak muslimah mereka yang terus berjuang menghadapi tantangan. Dan sekali lagi doa kita untuk ibu-ibu di Palestina yang begitu tabah menghadapi realitas kehidupan, dan juga para mujahidin dan mujahidah serta pada mustad'afin yang lemah di sana. Akhirnya semoga Allah memperkenankan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mustad'afina fi Filistin. Allahumma rabbana ansur ikhwanana al mujahidin wal mustad'afina fi Filistin. Allahumma rabbana ansur ikhwanana al mujahidin wal mustad'afina fi masyarikil ardi wa magharibiha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.